Hai semuanya, di sini saya akan membuat video tentang pengenalan mikroskop dan pengenalan sel tumbuhan. Tetapi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Priscilla Elizabeth Katamelak dengan NIM 254111087, kelas C semester 2, Prodi Sarjana Farmasi. Di sini saya akan membuat video post-test untuk mata kuliah Praktikum Botani Farmasi dengan judul praktikum pertama ini yaitu pengenalan mikroskop dan pengenalan sel tumbuhan. Mikroskop adalah alat yang digunakan untuk melihat benda berukuran kecil yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Mikroskop terdiri dari lensa okuler, lensa objektif, revolver, meja preparat, diafragma, cermin atau lampu, dan pengatur fokus. Sedangkan sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil makhluk hidup. Sel dibedakan menjadi sel tumbuhan dan sel hewan. Sel tumbuhan memiliki dinding sel, kloroplast, dan vakuola besar. Sedangkan sel hewan tidak memiliki dinding sel dan kloroplast. Poin yang berikut adalah hubungan mikroskop dengan sel tumbuhan. Mikroskop memiliki hubungan yang sangat penting dengan sel tumbuhan karena mikroskop digunakan untuk mengamati sel tumbuhan yang ukurannya sangat kecil dan tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Dengan bantuan mikroskop, kita dapat melihat bentuk sel tumbuhan yang umumnya kotak atau persegi, serta bagian-bagiannya seperti dinding sel, inti sel, sitoplasma, kloroplast, dan vakuola. Oleh karena itu, mikroskop sangat membantu dalam mempelajari struktur dan fungsi sel tumbuhan. Poin yang berikut adalah penjelasan 13 bagian sel tumbuhan pada gambar. Yang pertama itu dinding sel, yaitu lapisan terluar yang keras, berfungsi melindungi sel dan memberi bentuk tetap. Yang kedua, membran sel, yaitu lapisan tipis di dalam dinding sel yang mengatur keluar masuknya zat. Yang ketiga itu sitoplasma, yaitu cairan sel tempat organel berada dan tempat berlangsungnya reaksi metabolisme. Yang keempat, inti sel, yaitu pusat pengendali aktivitas sel dan tempat penyimpanan materi genetik atau DNA. Yang kelima itu nukleolus, yaitu bagian di dalam inti sel yang berfungsi membentuk ribosom. Yang keenam, retikulum endoplasma, yaitu saluran dalam sel yang membantu transportasi zat dan sintesis protein atau lemak. Yang ketujuh, badan Golgi. Badan Golgi berfungsi untuk memodifikasi, mengemas, dan menyalurkan zat hasil sintesis sel. Yang kedelapan itu kloroplast, yaitu tempat terjadinya fotosintesis karena mengandung klorofil. Yang kesembilan yaitu vakuola. Vakuola yaitu ruang besar berisi cairan, berfungsi menyimpan cadangan makanan, air, dan menjaga tekanan sel. Yang kesepuluh, mitokondria, yaitu tempat respirasi sel untuk menghasilkan energi. Yang kesebelas, ribosom, yaitu tempat sintesis atau pembentukan protein. Yang ke-12, peroksisom, berfungsi menguraikan zat beracun dan hasil samping metabolisme. Yang ke-13 yaitu amiloplast, yaitu berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan berupa pati atau amilum. Baik, di sini kita akan masuk pada bagian kesimpulan, yaitu mikroskop digunakan untuk mengamati benda kecil seperti sel. Sel tumbuhan dan sel hewan memiliki bentuk yang berbeda. Sel tumbuhan memiliki dinding sel, sedangkan sel hewan itu tidak memiliki dinding sel. Sarannya, gunakan mikroskop dengan hati-hati dan bersihkan setelah digunakan agar tetap awet
untuk praktikum selanjutnya. Terima kasih.